Salam Victorious People, apa kabar? Jumpa dengan saya Pendeta Hendro Sumarsono. Hari ini sangat memberkati saya karena oleh kemurahan Tuhan saya boleh menjumpai saudara-saudara semuanya. Dan pagi hari ini sebagai tema renungan kita adalah 3 kerangka bangunan ilahi. Apa yang terkandung dalam tema ini? Saya ingatkan sebelum kita beraktivitas bahwa tubuh kita ini adalah sebagai bangunan ilahi. Dan kita harus memahami bahwa seperti bangunan sebuah rumah itu dibangun ada material-material yang dipakai. Demikian juga kalau tubuh kita, hidup kita ini disebut sebagai bangunan ilahi, maka ada 3 materi atau 3 bahan yang saya sebut di sini ada 3 kerangka bangunan ilahi yang saya ambil dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Saudara yang kasih Tuhan, ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus dan sangat menarik karena ternyata bangunan ilahi itu diingatkan oleh Paulus bahwa kita memiliki 3 kerangka bangunan ilahi dan itu harus kita ketahui agar kita bisa sejauh mana hidup kita ini kita lakukan dan kita pelihara agar hidup kita berkenan kepada Tuhan. Yang pertama itu yang saya sebut adalah fondasi iman. Dalam ayat ini dikatakan fondasi pekerjaan imanmu. Nah, iman di sini adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu iman yang mendatangkan selamat. Kita harus melalui gerbang ini. Jangan melangkah lebih dalam di dalam kekristenan kalau kita belum masuk dalam iman yang mendatangkan selamat. Saudara, buka pintu hatimu dan berkatalah kepada Yesus, Tuhan, aku mau terima Engkau sebagai Tuhan dalam hidupku dan silahkan masuk dalam hatiku. Itu iman yang mendatangkan selamat. Yang kedua, iman yang mendatangkan berkat. Kalau kita sudah percaya dan terima Tuhan Yesus diangkat sebagai anak Tuhan, kita perlu iman yang mendatangkan berkat. Termasuk di masa pandemi ini, kita harus berdoa supaya kita diberkati Tuhan dengan makanan, minuman, kebutuhan, dan sebagainya yang kita perlukan. Itu iman yang mendatangkan berkat. Dan itu harus kita miliki. Dan yang kedua, materi yang kedua atau kerangka bangunan ilahi yang kedua itu adalah tembok kasih. Dalam ayat bagian yang B tadi dikatakan usaha kasihmu. Usaha kasihmu berarti ini adalah saya sebut tembok kasih. Nah, di dalam Alkitab ada 4 macam kasih. Tetapi hari ini saya mau ingatkan bahwa kasih yang dimaksud ini adalah kasih agape. Kasih yang dimiliki oleh Allah. Kasih yang tidak mengharapkan balas jasa. Kasih yang sempurna itu adalah kasih agape. Nah, bangunan ilahi kita ini, selain sudah kita bangun dengan fondasi iman, sekarang tembok kasih. Kasih ini adalah sebagai sarana perwujudan bahwa kita orang-orang sudah diselamatkan oleh Tuhan dan kita harus menunjukkan kasih kita kepada orang lain dan terutama kasih kita kepada Tuhan Yesus. Dan ketiga, kerangka bangunan ilahi yang ketiga itu adalah di ayat ini dikatakan atap pengharapan. Dalam ayat itu dikatakan dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Jadi yang ketiga itu adalah pengharapan. Setelah kita bangun pondasi iman, lalu tembok kasih, yang ketiga adalah atap pengharapan.
Nah, ini ketiganya ini harus kita miliki, saudara. Kalau tidak, maka bangunan kita tidak sempurna. Oleh sebab itu, sebelum saudara berkarya, coba melihat fondasi iman kita, tembok kasih kita, dan atap pengharapan kita. Dan kiranya Tuhan akan menolong kita, sehingga kita menjadi bangunan ilahi yang sempurna karena dibangun dengan 3 kerangka itu. Semangat untuk saudara semua, dan mari kita akan akhiri kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, Allah yang setiawan, Allah yang tidak pernah kewalahan dalam menghadapi situasi kondisi manusia yang terhimpit dengan bermasalah. Tuhan, kenapa? Karena Engkau pernah datang sebagai manusia, menjadi manusia dan memahami, mengerti, merasakan kesulitan dan masalah yang dialami oleh manusia. Kami bangga Tuhan Yesus memiliki Allah sepertinya. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama yang di dalamnya kami peroleh keselamatan selain daripada nama Yesus. Dan nama itu dan Yesus itu yang kami sembah dan kami muliakan. Tuhan berkati, Tuhan, para umat-Mu yang tergabung, yang saat ini sedang menyaksikan pelayanan kami. Oh Tuhan Yesus, para victorious people dimanapun berada dan apapun keadaan mereka, Tuhan, kami mohonkan kiranya pertolongan Tuhan yang ajaib senantiasa akan menggenggam mereka, melindungi mereka, menjaga. Dan di masa pandemi COVID-19 ini, kiranya Tuhan proteksi umat-Mu ini Tuhan, sehingga terhindar dari ada sakit penyakit dan mereka menjadi sehat, kuat karena pertolongan Tuhan yang ajaib. Tuhan berkati dan berkati mereka, sehingga mereka boleh merasakan daripada berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami sampaikan boleh diterjemahkan oleh Roh Kudus. Hamba-Mu sudah berbicara, tetapi Roh Kudus yang akan menyempurnakan dengan tingkat bahasa, tingkat pengertian, sehingga mereka boleh mengerti dan memahami firman Tuhan dan dapat melakukan firman itu di dalam hidup mereka setiap hari. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan aktivitas dan karya pekerjaan pada hari ini, para victorious people ini ya Tuhan. Terpujilah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya ucapkan selamat berkarya, victorious people. Tuhan Yesus memberkati.